Oke anak-anak, udah selesai pada pembelajaran yang pertama. Kalau sudah selesai, dengarkan pembelajaran yang kedua ya nak ya. Kita sekarang bahasa Indonesia. Selamat belajar. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi, cuaca di sekolah terlihat mendung. Tanda akan turun hujan. Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung pada saat istirahat tiba. Iya nak, cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu tertentu maupun dalam satu hari ini cuaca juga dapat berubah ya. Nah, ketika cuaca dapat berubah maka dapat mengganggu segala aktivitas manusia. Ya karena dapat mengganggu segala aktivitas manusia. Nah sekarang coba kamu perhatikan kegiatan si Lani dengan teman-temannya. Lani, Siti, Dayu sedang bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku ataupun bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Ya, di sini diceritakan tentang kerjasama ya nak ya. Kerjasama untuk merapikan permainannya ketika cuaca berubah. Dan mereka pun lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruangan kelas terlihat lebih lapang, lebih lebar. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ya, tadi ketika masih hujan rintik-rintik, si Lani dengan teman-temannya masih bisa bermain di luar kelas. Ya karena dan setelah hujan rintik-rintik lama-kelamaan hujan semakin deras, maka tidak bisa bermain di luar ruangan. Ya, ketika hujan turun kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan, maka kita harus bermain di dalam ruangan, sama seperti yang dilakukan si Lani dan teman-temannya. Ya, ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainannya. Ya, lalu kenapa si Lani dan teman-temannya mau saling membantu nak? Iya, kita harus dapat saling membantu supaya cepat selesai, ya kan? Nah, anak-anak Misrina juga harus bisa seperti si Lani dan teman-temannya ya, harus bisa selalu saling kompak dan saling membantu. Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Iya, mengapa nak? Apa manfaatnya jika kita dapat saling membantu? Seperti yang saya katakan tadi, pekerjaan dapat lebih ringan, ya karena dan mempercepat waktu. Ya karena seperti itulah untuk kerjasamanya si Lani dengan teman-temannya. Oke. Kemudian bisa kamu lihat ya nak pada tabel berikut ini. Ada sikap bersatu dan ada manfaatnya juga. Contohnya seperti ini, sikap bersatu dalam merapikan mainan bersama. Apa manfaatnya? Ya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua menggeser meja dan kursi. Ya nah itu sikap bersatunya. Kemudian manfaatnya apa? Ya dengan cara seperti itu menggeser meja dan kursi secara bersama, maka dengan persatuan kegiatan menggeser meja dan kursi dapat mudah dilakukan. Itulah manfaatnya nak. Kemudian dapat juga meringankan pekerjaan, ya kan? Dapat mengikat tali persaudaraan, ya banyak manfaatnya ketika kita memiliki sikap saling bersatu seperti si Lani dan teman-temannya. Oke. Di sini bisa kamu lihat ya nak percakapan antara si Lani dan teman-temannya. Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Ditanya si Edo. Kemudian si Lani berkata, "Iya, saya ingat. Saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas." Betul. Lalu saat hujan turun, kita pindah tempat.
kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Berarti cuaca memengaruhi kehidupan kita ya. Iya, ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita juga. Ya tentu, maka contohnya seperti ketika cuaca masih terang atau cerah, ya kita masih dapat melakukan aktivitas di luar ruangan, ya nak ya. Dan ketika tiba-tiba cuaca mendung dan turunlah hujan rintik-rintik dan hujan semakin deras, maka kita tidak bisa melanjutkan aktivitas di luar ruangan seperti para petani ya, karena membutuhkan hujan. Supaya apa? Supaya sawah yang dia kerjakan, yang dia tanami tumbuh subur ya. Itulah nak, dapat merubah aktivitas manusia ketika cuaca pun mendung atau hujan. Paham ya? Nah, coba anak-anak Miss Rina semuanya perhatikan kembali ya. Di sini ada sebuah teks tentang cuaca dan kehidupan manusia. Ya, maksudnya apa, Miss? Kenapa cuaca dan kehidupan manusia? Nah, supaya kamu lebih mengerti tentang cuaca dan hubungannya dengan kehidupan manusia, kamu ikut membaca dari situ ya nak ya. Bantu Miss Rina membaca teks dari tempat kamu. Oke, ini dia nak. Judulnya adalah Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Iya, kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola itu nak, jangan saat cuaca cerah, tetapi saat cuaca berawan. Ya, kalau pada saat cuaca cerah kamu bermain nak, maka akan membuat kulit kamu menjadi gelap. Ya nak, dapat membuat kamu menjadi hitam. Bisa ya, saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Lalu, saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Iya nak, kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Karena jika banyak sampah yang bertumpukan, kita membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, maka apa yang terjadi? Jika hujan datang, ya maka terjadilah banjir. Nah, tidak mau seperti itu kan nak? Kalau tidak mau seperti itu, mulai dari sekarang jangan membuang sampah sembarangan, harus menjaga lingkungannya dengan baik, ya, dan buanglah sampah pada tempatnya. Bisa ya anak-anak Miss Rina semuanya? Nah, di sini nak, coba kamu perhatikan ada sebuah tabel dan ada berapa cuaca nak? Ada 4 cuaca serta kegiatannya. Seperti contoh yang pertama ada cuaca cerah. Maka pada saat cuaca cerah, apa yang dapat kita lakukan nak? Kegiatan apa? Yang pertama, kita dapat menjemur pakaian, menjemur kerupuk, bermain di halaman, dan dapat juga menjemur padi, ya kan? Dan kegiatan yang kedua, pada saat cuaca berawan, yang pertama sekali dapat kita lakukan yaitu bermain sepak bola, bermain layang-layang, dan bermain sepeda. Pada saat cuaca yang ketiga ada cuaca mendung. Maka kegiatan yang kita lakukan yaitu bermain di teras rumah, mengangkat jemuran, dan petani menggarap sawah. Dan pada saat cuaca hujan, maka kegiatan yang dapat kita lakukan adalah bersikap waspada terhadap banjir. Inilah tadi nak, menjaga lingkungan ya, tidak mencemari lingkungan dan membuang sampah dengan tempatnya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan dalam rumah. Ya, seperti kita dapat memakan atau meminum yang hangat-hangat. Dan kita dapat berkumpul dengan keluarga kita pada saat cuaca hujan. Paham ya?
Dan sebagai tugasnya, coba kamu catat kembali tentang cuaca dan kegiatannya ya nak ya. Oke, selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran besok. Goodbye, Tuhan memberkati.